Jackson. Desa ini berada persis di pinggiran Danau Kerinci. Dangau-dangau nelayan di tengah danau bahkan terlihat jelas dari desa ini. Suasananya begitu asri. Padi-padi juga telah masak dan menguning, terhampar seperti sebuah karpet panjang, membentang berdampingan dengan riak Danau Kerinci. Pemandangan ini akan selalu memberikan keceriaan bagi siapapun yang melihat. Danau Kerinci yang luas dan sawah yang membentang benar-benar menjadi sebuah kombinasi yang sempurna di sini. Halo semuanya, selamat datang di Desa Pentagen. Are between us now. How many yesterdays are between us now? Ini adalah pagi yang cerah di Desa Pentagen. Matahari bersinar lembut, ditemani awan-awan yang bergumpal di atas sana. Burung-burung berkicauan di antara suara bising kendaraan yang lalu lalang. Dari tempat saya berdiri, terlihat Danau Kerinci yang membentang luas. Antara saya dan danau, terbentang sawah yang telah masak dan menguning. Di sini saya lihat proses panen sudah dimulai. Para warga desa sudah berada di sawahnya masing-masing, siap dengan peralatan panennya. Ini adalah hari yang indah untuk memulai jalan-jalan dan berkeliling desa ini. Ketika berada di tengah lahan persawahan ini, saya mendapati padi-padi sudah siap panen. Lihat saja buah-buahnya yang besar, masak dan berwarna kuning, merata di tiap petak sawah ini. Para petani juga terlihat bersemangat, dan panen kali ini sepertinya sukses. Di bagian sawah yang belum sempat disabit, saya lihat telah dipasang berbagai penghalang burung, jaring, orang-orangan sawah, kaleng-kaleng yang berisik, dan karung goni yang digantungkan. Semuanya digunakan untuk menakuti burung-burung lapar yang berkeliaran di sekitar sawah. Tapi burung-burung ini masih saja memakan padi yang telah masak ini. Di antara lapar dan takut, para burung ini lebih memilih untuk kenyang. Pematang sawah yang saya lewati ini terhubung langsung dengan tepian Danau Kerinci. Saya mengetahui hal ini setelah tadi diberitahu oleh salah satu petani yang saya temui. Lanjut saja, nanti kamu akan sampai di pinggir danau. Begitu katanya, memberitahu sambil tersenyum ramah. Dan setelah berjalan sampai ke ujung persawahan, sampailah saya ke tepian Danau Kerinci. Lihat, meski airnya sedikit surut, ia tetap mempesona. Pinggiran danau ini seperti sebuah pantai baru. Di pinggir danau ini saya menemukan begitu banyak cangkang kerang yang sudah mati. Mungkin ini karena debit air danau yang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sebuah pembangkit listrik di salah satu pinggiran danau ini. Jadi ketika air turun drastis, kerang-kerang ini terjebak di pinggir danau dan mati. Dari pinggir danau ini, saya juga melihat berjejer dangau-dangau nelayan yang dibangun di tengah danau. Di samping dangau-dangau ini, terdapat beberapa perangkap ikan dan tertambat sampan nelayan danau. Dan di bagian dangkal danau, digunakan untuk mencari kerang. Beginilah suasana tepi danau pagi ini. Dari pinggiran danau, saya kemudian naik mencoba mencari jalan keluar. Jalan ini adalah tanah yang ditinggikan. Di kiri saya bisa melihat dermaga dengan sampan-sampan yang tertambat dan beberapa nelayan yang baru akan berangkat. Dan di bagian kanan adalah sawah. Tapi sawah-sawah di sini masih hijau dan muda, berbeda dengan sawah sebelumnya. Bangau-bangau juga berkumpul di sini. Mungkin di sini lebih banyak ikannya ya. Setelah melewati jembatan bambu yang sedikit lentur, saya pun sampai pada sebuah jalan tembok. Jalan ini menghubungkan dermaga dengan jalan besar. Ada juga pondok-pondok kecil untuk melihat danau di sini. Dan tak jauh dari sini, saya lihat perumahan desa sudah dekat. Wah, bagus. Pak, di jalan ini saya bertemu rombongan sapi yang sedang sibuk makan. Mereka berkeliaran di padang rumput yang ada di pinggir jalan ini. Sapi-sapi ini diawasi seorang Pak Gembala. Bapak ini memastikan sapi-sapi ini tetap berada di lokasi yang benar dan tidak makan rumput tetangga. Hehehe. Saya pun sampai di ujung jalan dermaga. Di sini ternyata ada gerbang masuknya. Di depan saya ada sebuah jalan besar. Dan di seberang jalan ini, saya lihat ada jalan utama untuk masuk ke desa. Tapi tepat di seberang gerbang, saya lihat ada sebuah jalan yang tidak biasa. Jalan kecil menuju area persawahan. Dan sepertinya hanya dilewati kalau warga ingin ke sawah saja. Dan tanpa pikir panjang, saya memilih jalan ini.
Saya berharap jalan ini terhubung ke perumahan desa, dan ini sebuah pertaruhan yang tanpa pikir panjang. Waduh, semoga saya tidak salah jalan. Awalnya jalan yang saya lalui ini benar-benar terasa menyenangkan dan lancar. Di sini suasana alamnya begitu menyegarkan. Sawah-sawah subur yang saya lewati, suara burung dan jangkrik yang menenangkan. Tapi semakin masuk kok saya semakin tak menemukan jalan yang menghubungkan dengan area perumahan. Semakin saya berjalan, semakin tebal semak yang saya temui. Dan semakin ke sini, saya semakin ragu untuk meneruskan. Apa balik ke tempat semula saja ya? Aduh. Tapi untunglah, setelah melewati jalan yang dipenuhi semak tadi, akhirnya saya menemukan jalan pematang yang ternyata terhubung ke bagian dalam pemukiman desa ini. Lega rasanya. Masuk ke bagian dalam desa, suasana pedesaan khas Kerinci pun mulai terasa. Di sini rumah-rumahnya didominasi oleh rumah panggung, yaitu rumah-rumah tradisional yang klasik. Melihat rumah-rumah ini, saya seperti berada di sebuah era yang berbeda. Meskipun begitu, ada juga beberapa rumah yang memiliki desain yang kekinian. Jalannya juga bagus dan bersih. Bunga-bunga yang tumbuh di depan rumah juga sedang bermekaran berwarna-warni. Di antara jalan ini, saya lihat ada juga warga desa yang sedang menjemur padi. Dan sebagian warga lainnya sedang berkumpul di sebuah warung kecil. Oh, ini benar-benar desa yang indah dan asri. Saya begitu senang berada di sini hari ini. Oh, suasana desa hari ini begitu tenang. Ketika saya berjalan di sini, tak banyak warga yang berlalu lalang. Di atas atap burung gereja berkicauan di tengah hari yang mulai panas. Di antara rumah-rumah ini, saya dengar ketokan palu. Sepertinya ada yang sedang diperbaiki. Wah, hidup benar-benar terasa berjalan perlahan di sini.
Gang-gang kecil di desa ini juga menarik untuk dieksplor. Di sini saya menemukan rumah-rumah yang punya simbol unik, dicetak dengan sejajar di dindingnya. Dan di antara gang-gang ini, juga saya temukan rumah-rumah lainnya yang begitu menawan. Wah, mantap! Jadi tepat di tengah desa ini ada sebuah masjid besar. Saat ini masjid ini sedang direnovasi. Masjid Taqwa namanya. Dan dari papan nama masjid inilah saya tahu kalau Petagen itu adalah singkatan dari Pendung Talang Genting. Di sini juga tertulis bahwa desa ini berlokasi di Kecamatan Danau Kerinci. Ini info yang bagus. Dari tadi saya sudah bertanya-tanya, apa itu Pentagen? Dan inilah jawabannya. Hehehehehe. Bu, dari Masjid Taqwa, saya kembali masuk ke gang-gang kecil yang ada di sini. Mencoba menemukan rumah-rumah tua menawan dan melihat lebih banyak lagi. Semoga tak ada keindahan yang saya lewatkan ketika berada di sini. Setelah selesai berkeliling di bagian dalam desa ini, saya pun mengikuti jalan besar. Kalau jalan besar ini saya ikuti, saya akan sampai ke gapura desa. Dan gapura ini dekat dengan lokasi sepeda motor yang saya parkir di pinggir danau. Di jalan ini saya juga melewati sebuah pesantren. Pantas saja ada banyak warung-warung kecil di sini. Tapi sayangnya hari ini warung-warung ini sedang tutup. Padahal saya sudah berharap tadi ada yang buka. Waduh, saya haus. Setengah jalan menuju gapura, saya menemukan sebuah gang kecil. Dan tanpa pikir panjang, saya langsung saja masuk. Sepertinya jalan-jalan ini masih akan berlanjut. Semoga ada hal-hal menarik yang akan saya temui di sini.
Jalan yang saya lewati ini begitu sepi. Saat saya berjalan, di sini bahkan tak ada warga yang lewat. Tapi semakin saya berjalan, semakin ramai suara tonggeret yang ada di pohon-pohon sekitar tempat ini. Wah, ada teman nih. Dan inilah akhir jalan-jalan kita pada hari ini. Semoga ini bisa sedikit memberi hiburan bagi Anda semua. Mari jalan-jalan lagi di desa berikutnya. Saya Tata Java, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.